Halo semuanya, penasaran dengan energi apa yang akan menghampirimu di bulan ini? Simak video saya agar kamu bisa mengantisipasinya. Hubungi saya juga via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih ya sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menyematkan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Halo Pisces, selamat datang di channel saya. Ini adalah energi untuk bulan Februari 2023. Energi-energi yang mungkin akan memasuki kehidupan kamu supaya kamu bisa mengantisipasinya. Kita akan mulai dengan energi yang pertama ya. Kartu yang kamu dapat adalah Liberation, kemerdekaan, pembebasan, Six of Pentacles, dan Two of Wands. Di sini tuh kok kayaknya kamu di Februari mendapat kesempatan untuk kayak membalas budi gitu. Jadi karena kartu yang di tengah adalah Six of Pentacles, energi seseorang memberikan kepada kita, kita juga memberikan kepada orang itu kan. Take and give-nya tuh seimbang gitu kan. Jadi mungkin sebelum Februari atau mungkin di masa lalu, ada orang yang membantu kamu. Sampai sekarang kamu masih kayak merasa, aduh gue harus balas budi nih gitu. Jadi kayak ada beban di pundak kamu untuk membalas budi orang tersebut. Di Februari, kamu akan mendapatkan kesempatan untuk bisa membalas kebaikan orang itu. Yang akhirnya itu membebaskan kamu dari beban harus balas budi kan. Karena energi liberation di sini kan energi kayak wah lepas gitu loh. Lepas beban, udah gak ada lagi yang dipanggul gitu kan. Jadi yang saya rasakan, kebaikan orang ini justru menjadi beban buat kamu. Apapun bentuk kebaikannya. Dan dengan Two of Wands, kamu akhirnya jadi bisa bergerak lebih leluasa. Ini bisa juga terjadi kalau misalnya kamu punya hutang. Ada kesempatan di Februari untuk kamu melunasi hutang kamu. Nah itu, kalau itu beneran beban kan ya. Maksudnya kalau kita punya hutang kepada orang lain atau kepada suatu perusahaan, kan pastinya kita juga jadi harus hati-hati banget kan ngatur uang untuk membayar sedikit demi sedikit gitu kan. Di Februari ada kemungkinan kamu mendapatkan uang lebih untuk supaya sisa utang kamu tuh bisa lunas. Karena dengan liberation, dengan kemerdekaan ini, itu bisa dibilang beban yang selama ini kamu panggul itu hilang aja atau udah hancur aja, udah nggak ada lagi gitu loh. Makanya kamu bisa terbang tinggi, makanya kamu bisa kayak burung bebas gitu loh, bebas terbang gitu kan. Dan kata kuncinya kartu ini, liberation ini, liberasi ini adalah breaking free from a negative attachment, membebaskan diri dari ikatan-ikatan yang negatif. Cuma kalau yang contoh pertama yang saya kasih, ada orang berbuat baik kepada kamu, kamu malah kebebanan karena merasa harus membalas budinya, itu yang saya rasakan bukan ikatan yang negatif. Cuma kalau yang contoh yang kedua, kalau misalnya memang kamu punya hutang, itu kan jadi negatif ya. Negatif dalam arti, ya biar gimana kalau kita punya utang, kan nggak enak rasanya kan. Itu lepas saja. Pokoknya ada kesempatan untuk kamu bisa ngelunasin utang kamu itu. Sisa utang kamu, atau setidaknya kamu bisa memperkecil utang kamu. Misalnya kamu pinjem, misalnya taruhlah utangnya berupa kamu beli mobil gitu ya, nyicil mobil. Tadinya kamu tiap bulan bayarnya 1 juta misalnya. Ini ada kemungkinan kamu bisa membayarkan pokoknya lebih besar supaya cicilan ke depannya tiap bulan lebih kecil gitu. Jadi misalnya utang kamu masih berapa ya, 50 juta lagi untuk ngelunasin mobil itu. Tiap bulan kamu bayar 1 juta kan. Nah ada kemungkinan kamu dapat duit entah 20 juta atau 30 juta. Ini contoh ya. Kalau nominal uangnya ya kamu kira-kira aja sendiri sama utang kamu. 20 juta, 30 juta. Kamu bayarin tuh pokoknya. Nih gue bayarin 30 juta ya untuk pokoknya. Jadi gue masih punya utang 20 juta lagi. Nah dari 20 juta itu kamu bisa
bagi tiap bulannya tuh ternyata nggak 1 juta lagi, tapi 500.000. Jadi intinya adalah apa yang memberatkan kamu itu kayak kamu terlepas dari hal tersebut. Terlepas dari keberatan itu, kebebanan itu. Makanya dengan Two of Wands, kamu jadi bisa bergerak lebih leluasa. Karena Two of Wands adalah energi kita mendominasi hal yang lain. Kita sudah punya area dominasi kita. Kita ingin bergerak ke area yang lain, mendominasi area yang lain, bergerak ke arah yang lain, gitu loh. Jadi bagus banget ini energinya. Taruhlah kalau bukan utang uang, paling tidak utang balas budi aja. Misalnya dia pernah, ada seseorang di masa lalu yang pernah menolong kamu, apa ya, misalnya kamu lagi sakit terus dia yang ngurusin kamu, ngerawat kamu gitu ya. Sekarang kamu punya kesempatan untuk membalas budinya dia. Misalnya ternyata sekarang dia lagi sakit, akhirnya kamu yang menawarkan diri, gue yang ngerawat lo deh sampai lo sehat lagi. Contohnya bisa seperti itu. Tapi intinya adalah apa yang selama ini jadi beban kamu, itu kamu ada kesempatan untuk membebaskan diri dari situ. Sehingga akhirnya kamu bisa bergerak dengan lebih leluasa. Oke? So, sekarang kita lihat energi yang kedua ya. Kamu mendapatkan self-discipline, disiplin diri, 8 of Cups, dan 8 of Swords. 2 kartu 8 nih. 8 artinya transformasi, artinya perubahan. Ini mungkin khusus atau mungkin diperuntukkan ya, energi ini untuk Pisces yang punya adiksi, punya candu, misalnya kecanduan sesuatu. Atau mungkin ini Pisces yang kalau ada masalah bukan diselesaikan tapi kabur. Atau mungkin ini untuk Pisces yang yang mengikuti perasaannya terus menerus. Misalnya udah jam 1 pagi kamu lapar, kamu ikuti perasaan kamu, gue makan Tapi mengikuti perasaan itu kan gak bagus juga ya kalau terus-terusan. Karena kalau kita makan jam 1 pagi padahal kita udah makan malam, kan akhirnya metabolisme kita juga terganggu. Belum lagi berat badan akan naik, ya kan. Jadi di sini yang saya rasakan hal-hal seperti itu, kebiasaan-kebiasaan buruk kamu itu di Februari, entah apa yang terjadi kepada kamu nih di Februari, dengan adanya disiplin diri, sepertinya kamu akan mampu menahan diri kamu gitu loh. Jadi kalau misalnya ada masalah nih, kamu konflik sama pasangan kamu misalnya, biasanya kamu kalau konflik, udah aja kamu langsung meninggalkan ruangan yang ada pasangan kamu di situ. Kamu masuk kamar, kamu mengunci diri, kamu nggak mau diajak ngobrol, bener-bener nggak mau berhubungan sama pasangan. Berhari-hari misalnya diam-diaman, kabur kan, itu artinya 8 of Cups. Ya nggak? Di Februari saya nggak tahu apa yang akan terjadi sama kamu, tapi dengan adanya disiplin diri, kayaknya kamu justru akan duduk di situ, diobrolin sama pasangan. Oke, masalah kita ABC, gimana solusinya? Gue punya ide, kita melakukan ABC. Mau nggak? Gitu loh. Jadi intinya kalau misalnya yang selama ini kamu, kebiasaan buruk kamu adalah kabur kalau ada konflik, ini justru kamu bisa menahan diri kamu untuk tetap berada di situ, di konflik itu, dan mencari solusi bersama-sama dengan orang yang berkonflik sama kamu. Itu juga bentuk salah satu bentuk disiplin diri. Jadi kayak kita biasanya melakukan A yang sebenarnya nggak begitu bagus, nggak baik, tapi karena kita disiplin, gue harus berubah nih. Angka transformasi kan, angka 8. Gue harus berubah nih. Jadi kamu bisa dibilang nih, dengan energi yang kedua, kamu melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan kamu. Contohnya tuh seperti itu. Jadi saya nggak tahu nih apa yang terjadi di Februari untuk kamu. Pokoknya akan ada masa-masa atau saat-saat kejadian-kejadian yang akan membuat kamu jadi, gue harus lebih disiplin, gue harus berubah, gue harus melakukan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Karena mungkin bisa jadi nih, biasanya hal-hal yang sudah biasa kamu lakukan itu udah
berfungsi lagi buat kamu. Udah gak bisa lagi bikin kamu bahagia. Udah gak bisa lagi memuaskan kamu. Jadi hasilnya tuh udah gak ada. Makanya kamu secara sadar, kejiwaan kamu, jiwa kamu tuh secara sadar tuh membisikkan kepada kamu, kita harus berubah. Yuk kita berubah. Kita gak bisa lagi seperti itu. Udah nggak menyelesaikan masalah kalau seperti itu. Contohnya tuh seperti itu. Jadi kalau yang tadi saya bilang mengikuti perasaan, lapar ya makan, tapi terus jam 1 pagi, jam 2 pagi lapar makan, itu jauh lebih mudah ya daripada kalau misalnya kebiasaan-kebiasaan yang ada hubungannya dengan orang lain. Tapi yang saya rasakan di sini dengan 3 kartu ini kamu bisa. Ini akan dapat nih kamu. Akan dapat perubahannya, transformasinya. Kamu akan menjadi manusia atau seseorang yang jauh lebih baik lepas Februari. Jadi di Maret, pada saat ulang tahun kamu, pada saat usia kamu berubah, berganti, kamu sudah menjadi Pisces versi kedua. Versi yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi ya mungkin karena itu juga, karena kamu menyadari bahwa bentar lagi gue nambah nih usianya. Masa gue mau begini-begini aja? Gue harus berubah nih, gue harus disiplin gitu. Oke? Oh, that's good. Sekarang kita lihat ya energi yang ketiga. Oh, nice. Kartu di belakang deck adalah Five of Swords ya. So, kamu mendapatkan King of Wands, The Sun, dan Five of Swords. Ini orang lain nih, terlepas dia cewek atau cowok ya. Mungkin pasangan kamu, mungkin orang tua, mungkin bos kamu, siapapun dia, pokoknya dia bukan kamu. Ini bagus dalam arti kalau kamu punya konflik sama seseorang, mungkin sudah terjadi di bulan sebelumnya, mungkin juga konfliknya terjadi di Februari. Ini yang saya rasakan dengan 3 kartu ini nih, cepet aja baikannya, karena ada The Sun. Energi yang paling cerah, paling bahagia, ya kan? Energi yang akhirnya sama-sama bahagia, sama-sama sejalan lagi, sepikiran lagi antara kamu sama orang ini gitu loh. Jadi di sini mungkin kamu berkonflik sama dia dengan adanya Five of Swords, tapi nggak lama gitu loh. Jadi siapapun dia, terutama mungkin kalau pasangan ya, kalau kamu berkonflik sama pasangan di Februari, konflik-konflik itu sebesar apapun atau sekecil apapun, dengan adanya The Sun, beresnya cepet, selesainya cepet, atau nggak berlarut-larut gitu loh. Jadi ya wajar ya di sini dengan adanya disiplin diri, dengan adanya Eight of Cups dan Eight of Swords. Ini kan yang tadi saya kasih contohnya, ya nggak sih? Kalau misalnya dulu atau kemarin-kemarin kamu kalau ada konflik kabur atau bersembunyi, nggak menyelesaikan masalah, akhirnya berlarut-larut kan, ngambeknya berhari-hari. Di Februari kamu karena sadar kamu harus berubah, kamu akhirnya menetap di situasi tersebut, di konflik tersebut, akhirnya malah jadi beres. Karena ada The Sun, akhirnya kamu jadi harmonis lagi sama pasangan kamu. Misalnya tuh seperti itu. Jadi ini konflik ini, Five of Swords, ini akhirnya kamu hadapi. Ini terutama mungkin buat Pisces yang kalau ada konflik kabur gitu ya. Nggak banyak sih mungkin ya. Mungkin hanya 1-2 orang aja yang seperti itu. Tapi di sini yang saya rasakan seperti itu contohnya. Tapi tentunya ada contoh-contoh lain yang mungkin lebih cocok buat kehidupan kamu sendiri. Tapi intinya kalau kamu berkelahi atau berantem atau berseteru atau konflik sama seseorang di Februari, itu nggak akan lama. Beresnya cepet. Karena kamunya sendiri juga ada disiplin diri. Kamunya sendiri juga ingin berubah. Kamu nggak mau lagi melakukan hal-hal yang sama seperti dulu. Oke?
Anyway, good luck Pisces. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.